Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru, para ustadz, para santri, Taufik Al-Qudus Quds. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani dan rohani kita, dipanjangkan umur kita, diberikan ilmu yang manfaat, maslahat fid wa dunya wal akhirah. Amin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah. Salawat beriring salam bersama kita aturkan kepada junjungan alam baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita belajar ya sama-sama, kita awali ngaji ini dengan pembacaan Fatihah kepada baginda Nabi, para Nabi, dan pada orang-orang soleh, terkhusus kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan bacaan Fatihah kita akan jadi wasilah ilmu kita manfaat dunia dan akhirat. La dunya wa la tisaliha syahadu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in. Summa al-Fatihah khususan ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني البغدادي والسراء العزيز، وإلى حضرة الشيخ أبو القاسم الجنيدي البغدادي، وإلى أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا يا الله إلى أوليائه في إندونيسيا، خصوصا يا الله أوليائه في لامبور، وعلى علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم. شهد الله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخص خصوصا يا الله إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخنا ولأستاذنا، غفر الله لهم يا الله وأجرهم يا الله. ونخص خصوصا يا الله إلى أولي شيخنا كهدي زين العثمان. ونخص خصوصا يا الله إلى تأليف هذه الكتاب والشيخ غفر الله له ذنوبهم ويؤدي درجاتهم وعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم. شهد الله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sudah kenal belum mas saya? Belum ya? Siapa ini? Zar. Sudah kenal belum? Ya udah, kita coba ngaji ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, salah dan khilaf kita dimaafkan oleh Allah,
kemudian menjadi amal ibadah. Mohon kita ilmu kita manfaat. Ilmu itu kalau bisa banyak dan manfaat. Tapi kalaupun dapatnya punyanya hasilnya sedikit, yang dicari itu justru manfaat. Manfaat ketika sudah bermanfaat, insya Allah ilmu itu bisa nerangin kita. Kan sudah dikatakan apa istilahnya? Al ilmu nurun. Apa itu? Ilmu itu cahaya. Orang punya ilmu itu dia seperti punya cahaya. Maka cahaya itu tidak akan menerangi yang jauh, pasti nerangi yang dekat. Siapa yang dekat? Yang punya ilmu itu dulu. Jadi kalau kita punya ilmu itu seolah-olah punya cahaya. Cahaya itu akan nerangin kita sendiri. Maka orang punya ilmu itu juga jangan sembarangan kalau sudah punya ilmu. Kenapa? Orang yang diberikan ilmu dilebihkan dengan ilmu, maka dia harus sesuai dengan ilmunya. Lah kamu orang itu loh, santri gitu kan. Santri itu kan belajar ya. Pelajar kan, umumnya istilahnya pelajar ya. Karena berhubung belajarnya di pesantren, di rumah tahfidz, belajarnya agama gitu kan, maka sebutannya santri. Orang belajar itu banyak, anak SMA itu sama, pelajar juga. Maksudnya gimana kok disamakan begitu? Berarti beda antara pelajar yang namanya santri dengan pelajar yang namanya umum. Berarti santri itu harus lebih hati-hati gitu. Kenapa? Karena dia di bidang agama, di bidang daripada ilmu Allah. Jadi tidak hanya gelarnya saja, tapi gelar itu nyandang bagaimana dirinya. Ilmu yang ada pada diri kita itu diterapkan pada diri kita. Itu mestinya begitu. Mudah-mudahanlah pelan-pelan ya. Justru kita dengan belajar terus, insya Allah ilmu itu juga akan menjaga kita. Ilmu itu akan menyinari kita. Ilmu itu akan meluruskan perjalanan kita. Jadi saya ini dikasih jadwal, kitabnya adalah apa ini? Kholasah Nurul Yakin. Kitabnya kecil, kemudian tapi insya Allah manfaatnya luar biasa di dalamnya. Gitu. Suruh ngaji yang besar nggak bisa masalahnya Mas. Kita mulai saja. Muqaddimah malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Muqaddimatun. Apa muqaddimatun Mas Eko? Pembukaan ya. Muqaddimah itu pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngajinya mau dimanai gimana? Dimanai umum atau dimanai kamu orang nyoret? Hah? Mana umum aja? Ya, yang penting paham kan ya, pemahamannya. Kita bercampur aja ya. Ini kue juga kalau gak campur gak enak, bulat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmani Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, kamu ulas asih dalam Ar-Rahim, sifatnya Allah, kamu ulas asih dalam akhirat beloko. Ada yang bukan orang Jawa enggak? Orang Jawa semua ya? Kamu orang apa? Oh, baca di bloko-bloko. Udah baca? Hai, kamu mana? Ya mudah-mudahan nanti bisa lah ya sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hada ibadihi bi qasasil abirin. Alhamdulillahilladzi hada ibadihi bi qasasil abirin
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi dzat hada ibadihi bi qasasil abirin, yang telah memimpin ya hamba-hambanya dengan jalan cerita orang-orang terdahulu, bi qasasil abirin, dengan kisah orang-orang terdahulu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Seluruhnya yang diberi yang kita lakukan sesungguhnya itu adalah kudrat iradah Allah, hakikatnya yang sebenarnya. Kalau manusia hanya bersyariat, semuanya itu hakikatnya adalah datang dari Allah. Manusia itu enggak ada daya dan upaya. Maka umat kita umat baginda Nabi itu hanya dikasih la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kadang-kadang sifat manusia kan lupa. Kalau sudah merasa ganteng, kuatkan saya sendiri misalnya. Kan gitu kan? Kalau sudah pinter, aku dewe sing pinter kan gitu. Itu kan kalau sudah kuat, saya sendiri yang gagah gitu. Apalagi kalau bawa motor, tikungan aja nggak ngerem Mas Eko itu. Misalnya gitu. Gitu. Ya karena kosong gitu. Kadang-kadang kita lupa padahal manusia itu tidak ada daya dan upaya. Hada ibadihi bi qasasil abirin, yang telah menunjukkan ya, memberikan petunjuk, hidayah, memimpin kita, menunjukkan bi qasasil abirin terhadap kisah-kisah jalan cerita orang-orang yang terdahulu. Maka ada di dalam umum itu pelajarannya sejarah ya. Sejarah itu kan yang sudah lewat. Nah, kitab ini pun kitab sejarah. Sejarahnya siapa? Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus tahu sejarah? Kita bisa belajar ngerti. Kalau ingat sejarah kita jadi ngerti. Perjuangan Nabi itu kayak mana, dahulu seperti apa. Kan kadang-kadang kita lupa dengan sejarah. Sampai tuh yang siapa? Mas Eko dari kampung. Di kampung itu susah payah Mas. Sampai ke kota kadang-kadang kita lupa, jadi orang buta kota, lupa sejarah, cerita, kisah waktu di kampung. Jangan dilupakan itu. Oh iya ya, bapak kita, ibu kita, dulu kita masuk, iya, jangan dilupakan. Kenapa? Sejarah itu jadi pelajaran. Sejarah itu bisa membuat semangat. Kemudian bisa kita belajar lewat sejarah. Orang-orang sukses itu juga sejarahnya nggak mesti enak. Harus tahu sejarah. Berarti kalau sejarahnya begitu, kita pun ketika kita dikasih ujian, cobaan, susah misalnya, oh ternyata orang-orang lain pun yang sukses itu juga tadinya susah gitu. Wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin. Tuh. Di dalam muqaddimah kitab ini dijelaskan wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin, dan menjadikan sebagian sesuatu atau sejarah tadi menjadi pelajaran untuk orang-orang yang belakangan atau orang-orang yang datang setelah sejarah ila yaumiddin, sampai hari kebangkitan atau hari kiamat. Yaumiddin itu dimaknai dengan
kiamat ila yaumiddin, sampai dengan hari akhir, hari kiamat. Ada yang memaknai ila yaumiddin itu sampai dengan hari pemeriksaan gitu. Tapi umumnya adalah hari kiamat. Wa ja'ala ibratan litabiin, maksudnya gimana? Untuk menjadi pelajaran, ibrah gitu kan, pelajaran bagi orang-orang yang datang belakangan sampai nanti hari kiamat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, apa? Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ala sayyidina, atas apa ya? Sayyid itu apa? Sayyid sering kan dengar Sayyid apa Sayyid? Tuan. Hah? Tuan. Ya tuan, penghulu ya, tuan. Sayyid itu tuan. Pemimpin boleh. Sayyidina itu penghulu boleh. Ala Muhammadin, Sayyidina Muhammad. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang enggak pakai sayyid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang banyak pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab lain dijelaskan kenapa harus pakai sayyid. Ada orang mau ceramah pakai sayyid, ada yang nggak pakai. Ketika doa pakai sayyid, gitu kan? Ketika mau doa juga begitu pakai sayyid, ada yang enggak. Itu kenapa sayyid? Di dalam kitab-kitab yang lain, misalnya di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, dijelaskan kenapa sayyid itu harus dipakai dan untuk siapa sayyid itu, gitu kan? Di antaranya kenapa pakai sayyid? Sayyid itu adalah orang yang terpilih. Sayyid itu khusus orang yang terpilih. Yang kedua, sayyid itu yang punya pengikutnya banyak. Lah yang terpilih siapa? Baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka beliau itu dipilih jadi Imamul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin, jadi pemungkasannya para nabi. Kemudian yang banyak pengikutnya, lihat baginda Nabi sampai akhir zaman pengikutnya akan tetap ada, termasuk kita, insya Allah mudah-mudahan diakui sebagai pengikut baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sayyid itu untuk siapa lagi? Sayyid itu adalah untuk seseorang yang bisa menjadi tumpuan. Apa tumpuan? Pijakan. Ya, tumpuan itu pegangan, harapan, pertolongan. Kan dikatakan dari para nabi yang diturunkan Allah tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau dikasih sayyid gitu. Penghormatan kepada beliau, orang yang terpilih, Rasul terpilih, Nabi terpilih, pengikutnya banyak, dan nanti dia yang akan memberikan pertolongan, dia akan memberikan syafaat, maka diberikan, maka pantas digelari sayyid. Lah kalau Mas Eko cocok nggak? Sayyid Eko. Hah?
Ya sekarang kita tingkatannya kan masih santri, mudah-mudahan besok kan jadi ketuanya santri gitu kan. Kalau kiprah-kiprah ilmu kita manfaat, mudah-mudahan nanti punya santri gitu. Terus meningkat terus. Sayyid itu ya, kalau ada yang bertanya. Nanti kamu pulang, nanti kamu nanya, kok harus pakai sayyid? Siapa namamu? Naufal. Kenapa Ustaz? Kenapa sampai kalau doa pakai sayyid? Enggak Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, bingung aku. Tuh. Adanya di mana? Ya ngaji begini ketemunya gitu. Kan ada sih yang bertanya begitu. Kan Nabi enggak pernah minta. Kan Nabi enggak pernah. Silahkan saja mau pakai Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan. Tapi kalau kita pakai Sayyidina Muhammad. Waduh, kok baru 2 baris kok ngajinya jam 9. Wa alihi wa sahbihi alladzina ittakhadhu wa ala alihi, ya benar, alladzi kanat hayatuhu, ya alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq, ya kan? Alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq, yang hidupnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasini sifati, dan sifat-sifat yang baik. Baginda Nabi itu akhlaknya mulia, sifatnya juga baik. Misalnya apa? Contoh akhlak Nabi itu. Kamu harus punya itu. Kalau nanti kamu dipanggil acara, suruh nyeritakan tentang akhlak Nabi, kamu harus punya 2 poin. Gitu. Harus punya. Akhlaknya kayak mana, sifatnya kayak mana. Gitu. Paling tidak acara, ya mohon maaf, kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Hari ini pun kamu dulu nggak mikir kalau sekarang kamu mau ngaji bisa baca kan gitu. Nggak tahu besok lusa. Kamu harus punya catatan itu. Oh iya, kalau saya tentang ini yang jelaskan. Dan itu yang mateng. Dan beda orang yang nyampaikan mateng dengan orang yang nyampaikan nggak mateng. Nggak mateng, raba-raba dia. Mana misalnya akhlak? Akhlak Nabi itu banyak, ya Allah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau tertawa nggak pernah dia terbahak-bahak kayak kita. Tapi kalau santri Al-Quds ini insya Allah kalem kalau ada ustadznya. Kalau ada ustadznya. Kalau nggak ada ya monokae. Iya. Masih sifat jasmaninya, sifat badannya, sifatnya kayak seperti masya Allah baginda Nabi itu luar biasa. Kalau diceritakan nggak cukup menceritakan tentang sifat akhlak Nabi itu, diceritakan nggak cukup berbulan-bulan, nggak cukup. Wa ala alihi wa sahbihi, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, ahli keluarganya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencintai ahli keluarganya Nabi sama dengan mencintai Nabi. Itu. Siapa ahli keluarganya itu? Ya ahli keluarga, istri, anak, cucu, sampai keturunannya. Keturunan baginda Nabi itu sampai hari ini masih jelas ada runtutannya. Dan itu harus dihormati. Bukan menghormat orangnya, tapi beliau adalah punya silsilah sampai kepada baginda kita.
hormat. Hormat itu juga nggak mesti begini, nggak mesti hormat itu mohon maaf lagi. Tampilkan saja bahwa kita ini termasuk orang yang punya akhlak, orang punya tata krama, yang berusaha baik. Itu ada guru maupun nggak ada guru. Kalau nggak ada guru merdeka. Merdeka. Itu ya. Alladzina takhadu siratu. Ini buku mukadimah aja malam ini magazinnya. Kok dipotong aja ya mukadimahnya biar ganti besok ya ditambah ya. Ya. Anu masalahnya kepanjangan nanti enggak beres-beres. Alladzina takhadu siratahu nibrosan linasriddin. Mudah-mudahan cucuran rahmat dan kesejahteraan atas keluarga Nabi, sahabatnya Nabi. Sahabat, sering dengar sahabat ya? Apa tuh sahabat? Definisinya apa-apa, nggak apa-apa sebut. Justru begini biar melatih kamu juga gitu. Apa sahabat? Iya, kan ada ahli keluarga Nabi, ahli keluarga ya jelas kan yang punya hubungan nasab dengan Nabi. Kalau sahabat, ayah kok mas, sahabat itu kok mas? Sampai kan sering kita berdoa, ya kan? Wala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ada keluarga, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada umat itu ya kita ini. Nah kalau sahabat apa? Sahabat itu orang yang bertemu dengan baginda Nabi, sejaman dengan baginda Nabi. Sahabat sejaman, jadi hidupnya bareng dengan sejaman dengan baginda Nabi, itu sahabat. Ada tabi'in, pernah dengar? Apa tabi'in? Tabi'in itu orang yang hidup bersama dengan ketemu dengan sahabat Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi. Ada tabi'ut tabi'in. Siapa itu? Orang yang ketemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat Nabi. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Kalau kita ini umat, orang yang kecil dosanya siratun nibrosan linasriddin. Pada sahabat yang menjadikan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelita untuk penyiaran atau penyiaran agamanya, untuk menyiarkan agamanya. Ini berosan linasriddin hatta wasallu ala jidaris soini syarqan, sehingga mereka sampai ke dinding. Syarqan itu apa ya? Kalau itu daerah jauh mana ya? Syarqan itu bisa dimaknai ke Tiongkok, Cina, negeri Cina. Wa qalbi Aurobata Ghorban, gitu kan. Syarqan itu bisa barat lah gitu ya,
negeri yang jauh bener. Ya, Tiongkok, dari Arab Tiongkok kan jauh, gitu kan. Arab Barat. Wa qalbi aurobata ghorban, gitu. Sampai ke timur. Wa qalbi aurobatan timur, ke tengah-tengah Eropa dan ke sebelah barat, berarti Tiongkok, kemudian ke negeri timur sampai ke Eropa, sampai ke barat, Masyrik, Maghrib, Timur, Barat. Bapak tuh 9. Nanti kita lanjut ininya, kita masuk dulu sedikit ya. Ad-darul awwali min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan yang pertama, min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad, rupanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa Rasulullah, huwa yaiku Kangjeng Nabi iku Rasulullah, Rasulullahi utusane Gusti Allah, ilan nasi maring manusa kafatan, untuk keseluruhan. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh manusia. Apa dalilnya Mas Eko? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus itu untuk menjadi rahmat sekalian alam, keseluruhan, tidak hanya manusia saja, berarti seluruh alam, rahmatan lil alamin. Wa akhirul anbiya, dan menjadi akhirnya para nabi. Berarti tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Apa mungkin? Mungkin. Di zaman Nabi saja ada yang mengaku sebagai nabi. Setelah baginda Nabi sampai ke sini pun, termasuk di Indonesia ini pun ada kejadian yang ngaku sebagai nabi, bahkan di Lampung. Bahkan di Lampung. Di Kemiling pernah Pasar Tani itu sekitaran situ. Ada di Natar, ngaku sebagai nabi. Rupanya tukang elas. Mungkin ngelihat cahaya elas itu, disangkanya malaikat Jibril kali datang. Maka orang beriman harus meyakini bahwasannya baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhirul anbiya wa imamur rusul, dan menjadi imamnya para rasul. Tidak ada lagi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Baginda kita disebut akhirul anbiya wa imamur rusul, akhir anbiya dan imamnya para rasul gitu.
Akhirul Anbiya. Apa bedanya? Anbiya apa sih artinya kono? Anbiya di situ tadi loh. Wa akhirul anbiya, akhirnya para nabi. Wa imamur rusul, imamnya para Rasul. Ada nabi, ada rusul. Apa maksudnya bedanya? Apa ya? Oh, jadi ngaji itu banyak, itulah hikmahnya kan. Kalau kita ngaji, oh ketemu ini, mungkin lagi diterangkan ingat. Wah. Hikmahnya banyak. Ada nabi, ada rasul. Tadi kan ada sahabat, ada tabiin, ada tabiut, tabiin. Iya. Nah, ada nabi, ada rasul. Berapa nabi jumlahnya Mas Eko? Ya banyak itu berapa? Yang diketahui. Ya jumlah nabi itu berapa? 25. Dikit amat. Ya banyak. Jumlah nabi itu 124.000. Kalau ditanya 124.000. Kemudian nanti dipilih-pilih lagi jadi 313 atau 314 atau 300, ya 313, 314, ada yang mengatakan 314 gitu. Kemudian disaring-saring lagi ada 25 nabi dan rasul. Dari 25 ini juga nanti disaring menjadi golongan para rasul yang digolongkan menjadi ulul azmi. Ada 5. Salah satunya adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu aja gambarannya. Ja'a bidinil Islam, ja'a wistaqo sapa baginda Nabi bidini kelawan agama al-Islami. Datang dengan membawa agama yang telah datang membawa agama Islam. Alladzi yang la yaqbalullahu, tidak akan menerima sapa Allah Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamah, waktu nanti hari kiamat, dinan agama ghairuhu selain daripada Islam. Jadi agama Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya ditolak nanti ketika kiamah. Maka beruntung kita jadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah, kemudian menjadi golongan umat Islam, karena Islam itu agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, di hari pembalasan. Agama yang lain tidak diterima oleh Allah. Mana dalilnya? Tuh aku ditekoi terus ngaji nih. Ya enggak, supaya kita mengingat lagi gitu kan. Kadang-kadang gini. Sebenarnya kita itu hafal dalilnya gitu. Cuma berhubung nggak pernah dikaitkan, ya hafal pengetahuan lain nggak ada. Inna dina indallahil Islam. Hafal kan?
Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam gitu. Wa huwa min nasri sadati Quraisyin. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu garis keturunannya adalah dari pembesar para tokoh Quraisy, asyrafi qabilatin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres lah. Mau bukan persiapannya mantap. Asyrafi qabilatin, apa ya? Yang paling bagus, paling mulianya qabilah, suku. Kalau di Indonesia itu, ini baginda Nabi itu dari sukunya suku Quraisy. Suku Quraisy itu suku yang paling bagus, paling baik, paling mulia gitu. Qabilatin fi Makkatal Mukarramati, di Mekah Al-Mukarramah. Suku berarti seperti begini. Kalau di Lampung ini, ya di Indonesia ada suku Lampung, ada suku Jawa, ada suku Sumendo, ya. Sunda apa Palembang? Hah? Enggak, Sunda sama Palembang itu beda enggak? Beda dikit. Oh, ada suku Sunda, ada suku Padang, misalnya gitu kan. Jadi Mas Eko jangan aneh kalau ikut sama siapa? Jahit. Kalau kamu kesana ikut, begitu kamu lagi di bawah kan rumahnya panggung-panggung ya. Kalau di sini kamu jahit, makan nasi, makan gorengan gitu kan. Kalau di sana enggak. Mas Eko makan kepucuk, ya. Kepucuk apa? Nah, Oh, tahu ini. makan kepucuk. Kepucuk udah. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibni Ibrahim. Wa yattasilu, dan nyambung. Yattasilu itu nyambung. Yattasilu ini kalimat apa Mas Eko? Hah? Yattasilu itu kalimat apa? Coba dilihat. Wayat tasilulan bersambung, nyambung. Apa nasabuhu, nasabnya baginda Nabi bi Ismail bin Ibrahim, dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi mas salam. Apa yang tasilu? Ya kalimatnya kalimat apa? Yattasilu. Jadi urutannya, jujutannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya, nasab itu keturunannya nyambung kemana? Nyambung ke Nabi Ismail. Jadi dari baginda Nabi itu nyambung sampai ke Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail nyambung lagi ke Nabi Ibrahim, terus nyambung sampai nasabnya ini nyampe ke Nabi Adam alaihis. Hebat nggak? Hari ini dijelaskan apa? Hari ini kita tahu nasab baginda Nabi itu nyambung sampai Nabi Adam alaihissalam. Kamu paling sampai puyang aja nggak hafal. Siapa puyangmu?
Hah? Nah, habis puyang siapa lagi tuh? Tah, tah. Ngono, sampean paling karo cengge wis gak apal. Siapa? Pal. Oh, cengge we gak ngerti wong Jawa ngerti cengge. Hah? Ya mau jawab apa sama aja. Cengge gak ngerti loh, waduh. Gak ketemu kita. Bapaknya Puyang, sedang apa lagi siapa bapaknya Puyang itu? Entah. Mana lo Mas Eko? Makan saja lah, habis di piring tuh. Mana? Ini siapa? Lapar. Siapa? Jan. Kamu orang apa tadi Jan? Hah? Siapa juga ya? Iya. Kita nggak tahu kadang-kadang. Coba gitu. Kita, bapak kita namanya si A. Bin siapa? Kakek kita berarti kan? Kakek kita bin siapa lagi? Paling ketemu 3 atau 4. Maka mulai sekarang kamu catat tuh, dunia udah canggih, alat sudah cukup. Kamu catat tuh. Kamu misalnya nih, apa? Zidan coba. Zayan. Kamu hafal berapa? Bapak kamu, kakek kamu, nining kamu di atas ya. Berapa bisa 4. Kamu tulis ke sini. Dunia kan udah canggih sekarang. Siapa tahu keturunanmu nanti di 6-7 keturunan ke bawah nanti akan masih tetap tahu sejarah. Oh, kakek buyut saya ini namanya Zayan. Ya kan? Tahun 1500. Balik lagi dan. Iya. Kata buyut kita yang 7 keturunan itu ya. Oh Zayan, kata buyut kita ini ganteng saya ini. Wajar, buyut saya di atas ini juga ganteng tuh. Apa kata dia? Karena dia ngaji. Oh, dulu buyut saya ini santri. Dulu buyut saya ini rupanya ngafal Quran. Dulu buyut saya ini rupanya ahli ibadah. Maka saya pun harus ikut. Nah itu sejarah keturunannya begitu. Mungkin dia berdoa kepada Allah, khusus mungkin, padahal keturunan yang sudah di atas. Kalau kita sudah lupa, entah siapa. Itu loh hikmahnya. Kan dunia sudah canggih sekarang. Bi Ismail itu alaihissalam. Ya, jadi kitab ini menceritakan tentang perjalanan kisah ringkasnya baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk keseluruhan semua manusia, untuk menjadi rahmatan lil alamin, akhirul anbiya wa imamur mursalin, membawa daripada agama Islam, di mana agama Islam itu adalah agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima agama di luar daripada agama Islam. Di mana baginda Nabi itu ternyata mulia, wajar kalau kita sebut dengan Sayyid. Penghormatan, hormat. Datang camat aja kamu rapi-rapi, bersih-bersih. Sebab apa? Hormat. Datang orang yang umurnya lebih tua dari kita, hormat dengan tuanya.
Itu bagian dari Akhlak. hormat. Datang orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita, hormat. Jangankan itu, tamu yang datang itu pun diajarkan oleh agama untuk dihormati, dihargai. Yang nggak boleh itu adalah gila hormat. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Sombong. Tapi kita selaku orang yang belajar, selaku yang muda, harus hormat sama yang tua. Kalau kita memang banyak kurangnya, ya kita harus hormat sama orang yang punya lebih. Menghormati kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya, bukan orangnya. Kalau nggak senang dengan orang, bukan orangnya, tapi sifatnya. Gitu. Sifatnya yang nggak kita suka. Gitu. Baginda Nabi SAW itu nanti banyak cerita di sini. Ini kan namanya kholasoh, cerita kan ke situnya. Cerita perjalanan baginda kita Nabi SAW. Sampai beliau baginda kita ini sampai nasabnya ke Ismail alaihis. Ismail putranya siapa? Serius? Hah? Dari mana tahu? Iya, Ismail itu bin Ibrahim. Berapa anaknya Nabi Ibrahim? Apa? Ismail sama Ishak. Man Sayyiduna Muhammad. Siapa Sayyiduna Tuhan kita, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Wa Rasulullah ilan nasi ajma'in. Ialah Rasul yang diutus untuk seluruh manusia secara keseluruhan, datang dengan membawa agama Islam. Beliau itu dari suku apa? Dari Arab, tanah kelahirannya Arab. Suku bangsanya adalah Quraisy, ya, Quraisy. Kemudian termasuk apa? Asyrafil qabilah, mulia-mulianya suku. Salah satu apa diantaranya adalah suku Quraisy. Terus ya? Terus apa enggak? Lagi ya? Banyak kita belum. Bisa sejam ini segini. Waliduhu, bapaknya Kangjeng Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qasab bin Qusay bin Kilabin. Orang tuanya baginda Nabi, bapaknya adalah Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muttalib, bapak namanya Hashim. Hashim punya bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya bapak namanya Qusay. Qusay punya bapak namanya Kilab. Ini harus hafal kalau santri. Harus hafal. Makanya berjanjinya dibaca. Ini berjanji kan? Kan di berjanji itu ada tuh. Berjanjinya kalau mau ada marhaban sama berdoa aja sih. Kalau ada berkat baru berjanji mana? Nggak gitu, dipersiapkan gitu ya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, itu dari bapak. Wa ummuhu, dan ibunya Kangjeng Nabi iku Aminatun, Dewi Aminah bintu Wahbin, putranya Wahab.
berarti kakek dari ibunya baginda Nabi namanya Wahab. Jarang nggak disebut ya? Jarang nggak Wahab? Tahu nggak kakek apa bapaknya Dewi Aminah? Siapa bapaknya Dewi Aminah? Kakek Nabi yang dari ibu. Kalau baginda Nabi bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Kan ada di hadroh di sholawatan itu. Abdullah nama ayahnya, terus kakeknya Abu Thalib pamannya. Kan Abu Thalib, Abdul Muthalib, Abdullah disebutkan bapaknya, kakeknya dari bapak, pamannya. Tapi kakek dari ibunya siapa? Siapa kok? Nah, siapa ya? Itu di bawah itu udah disebutkan tuh. Wa ummuhu Aminatun bintu Wahbin. Namanya Wahab. Oh, ini kalau kamu penceramah harus tahu. Wahab. Kalau penting dikurung, ditulis. Gitu. So, kalau nggak ditulis, nggak ada tanda, nggak ada yang tergerak kita. Kalau mau baca semua bingung. Kalau ada tulisan, kamu pasti tertarik. Oh iya, tulisan apa sih ini? Coretan apa sih ini? Ini tanda panah ini apa? Ini yang dikurung apa sih? Kayaknya penting. Kamu baca. Oh, ingat lagi. Kamu lihat bab itu yang kamu coret. Oh, ini kakek Nabi dari ibunya. Gitu. Kita tuh coret-coret aja, kasih seret. Karena tulisan itu seolah-olah jadi tali, qayyid suyudaka gitu kan. Tulisan itu yang akan kalau ilmu kalau kitab itu malas baca aja udah gak ketemu ilmunya. Apalagi kalau nggak ada tulisan, gitu. Makanya sampean kudu nulis. Apa aja? Zar, tulis aja gitu. Satu tulisan itu, ketika tulisan itu baik, insya Allah itu juga akan menjadi saksi dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi saksi dapat pahala. Berarti semakin banyak nulis, semakin baik, semakin banyak pahala. Besok kalau sama kitab ini nulis saja. Lah ya katanya mau pahalanya banyak. Berat. Bin Abdul Manaf. Kakeknya dari ibu namanya Abdul Manaf. Orang tua dari kakeknya namanya Zuhroh. Bapak, kakek, habis kakek apa? Buyut. Habis buyut ya, habis enggak lah. Nanti kan ketemu apa? Cengge. Terus tahu juga. Saya juga nggak hafal itu. Bin Kilab, bapaknya dari Zuhroh, buyutnya Kanjeng Nabi namanya Kilab. Fatajtami'u ummuhu. Nah, kemudian bersambung kumpul, ketemu ibunya dengan ibunya Kanjeng Nabi dengan bapak atau bapaknya Kanjeng Nabi jadil khamis wa huwa Kilab. Maksudnya gimana sih Ustaz? Begini. Ini kan Nabi ya. Ini Muhammad. Kemudian Muhammad punya bapak, punya ibu. Ibunya siapa namanya? Aminah. Bapaknya
Abdullah. Nah, jadi dari Abdullah siapa tadi? Abdul Muttalib, terus sampai ke atas sampai ini namanya Kilab. Nah, terus Usoy ya. Nah, dari ibu dia Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf, terus bin Zahra. Terus nanti yang kelima ketemu, rupanya nih ini Nabi Muhammad, ibunya Aminah, bapaknya Abdullah, itu jujutannya, nasabnya ketemulah di nenek moyangnya yang kelima antara ibu dengan Abdullah. Masuk. Oh iya. Gitu, ketemu di Kilab. Paham nggak? Nasabnya ketemu di garis yang kelima kakek dari baginda Nabi, yaitu Kilab. Walaqad tufiya waliduhu wa huwa fi batni ummi. Dan walaqad dan teman-teman tufiya ninggal sapa waliduhu, bapaknya Kanjeng Nabi, wa huwa fi batni ummi. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku fi batni ummihi, ing dalem rahim perutnya ibunya. Ninggal orang tua Nabi. Siapa orang tua Nabi? Abdullah wa fi batni ummihi. Sedangkan Nabi masih di alam rahim, masih dalam kandungan. Wa umruhu samanina asyara sanatan wa dufina bil Madinah wa lam yatruk lahu syai'an minal ma. Tinggal dikuburkan di Madinah, kemudian tidak walam yatruk lahu syai'an minan nar. Di dalam sejarah diceritakan bahwa baginda Nabi sudah lahir dalam keadaan yatim dan tidak ada waris. Walam yatruk lahu syai'an minan, tidak meninggalkan sesuatu dari harta. Bukan yatim yang yatim punya waris banyak. Al-Khalasah terakhir ya. Al-Khalasah Abu Abdullah ibnu Abdul Muttalib wa Mu'aminah bintu Wahab yaltaqi nasabuhuma fi jadihil khamis. Mata Abu wa fi batni ummi. Ringkasannya bahwasannya orang tua baginda Nabi adalah Abdul Muttalib, ibunya adalah anak dari Wahab. Ketemu nasab keduanya di nasab yang kelima atau di keturunan yang kelima. Kemudian meninggal baginda Nabi waktu fi batni ummihi, waktu baginda Nabi itu berada di alam rahim, masih dalam. Ada yang tanyakan? Ya, makasih kalau ada yang tanyakan. Ya. Ada. Coba ditutup kitabnya. Kalau nggak ada yang ditanyain, saya yang nanya. Dah, tutup kitabnya. Dah, Mas Eko, apa yang diingat dari yang kita pelajari itu? Apa aja yang tadi diingat dari kitab itu? Nggak mesti banyak, nggak mesti apa yang diingat, yang bisa dipahami. Jangan sama ya, sama nanti. Bapaknya Nabi Muhammad SAW, ibunya Muhammad SAW, mulai dari Sebutkan aja, jangan takut, nggak apa-apa. Salah itu nggak apa-apa.
nggak apa-apa, wajar aja salah kan, sebutkan aja. Apa ya? Apa yang diingat dari pelajaran yang kita ini? Nasab daripada keturunan orang tua ini yang sampai ke kilat itu temunya di datu atau neneknya atau buyutnya yang kelima, ketemu dia. Apa diingat Zain? Sini kita belajar tadi. Masya Allah. Iya. Tahu banyak tentang sejarah Nabi zaman dulu. Tahu akhlak Nabi, sifat Nabi. Terus terutama tentang turun Nabi dari ibu, bapak, kakek, nenek. Sama Rasulullah SAW itu adalah Rasulnya Allah yang diutus kepada manusia secara kafah, secara keseluruhan, rahmatan lil alamin, wa akhirul anbiya, dan nabi paling terakhir dan imamnya para rasul, yaitu pemimpinnya para rasul. Dan beliau datang dengan dengan agama Islam. Kemudian wayat tasilu nasabuhu Ismail. Emang kandidat Di garis bawah itu yang kamu hafal itu, wayat tasilu nasabuhu bi Ismail. Bener nggak kalimatnya, dilihat dulu. kandidat Coba. calon penerus. Wayat tasilu nasabuhu bi Ismail. Kenapa itu? Kenapa? Itu perlu itu, Mas. Jadi ada kalimat yang kita kan penyampaian itu harus ada dasar. Iya. Minimal begini loh ya, minimal begini. Kalau kita ada kalimat Arabnya orang itu, walaupun kalau kiai para ustadz udah nggak aneh, tapi mungkin kamu ngadepin anak-anak, ngadepin nanti di kampung, ngadepin di kampung atau apa, kamu bisa menggunakan itu. Oh ya, sambil kamu nginget apa mau capek itu, nginget yang lain apalagi. Benar, wa yatasilu nasabuhu Ismail. Ya udah, terus. Ya. Ayo. Ayo, siapa itu? Zat. Izabd. Zat. Ayo. Apa Zat yang kamu ingat dari pelajaran itu? Hah? Apa? Masih malu. Apa Zat? Namanya Nabi kita namanya Muhammad. Ibunya namanya siapa? Aminah. Aminah. Kakeknya siapa yang kamu tahu? Abdul Muthalib. Lahir baginda Nabi di mana? Di Madinah. Lahirnya di Mekah. Mas Eko apa lagi tambahannya yang diingat? Jangan liatin ini aja. Saya itu lagi. Apa buka bukunya? Sret gitu. Set. Apa yang kamu bisa pahami kan itu. Nah. Itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan menambah cinta, menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari malam hari ini membawa berkah manfaat bidini wa dunya akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Wa laqallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa biasanya?